Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya tidak terima dengan respon dari Xiaoyan yang acuh tak acuh. Sosok pria yang bernama Xiaoqi langsung menyerang Xiaoyan. Namun pada akhirnya Xiaoyan dengan mudah mengalahkannya. Pada saat yang sama, Feng Chang dan yang lainnya juga terkejut melihat kecepatan Xiaoyan. Dan mereka juga menduga bahwa Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya. Setelah Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, suasana di ruangan itu seolah-olah berubah menjadi hening. Banyak orang yang tersenyum tipis tetapi masih ada perasaan dingin dari mata mereka. Dan tentu saja itu termasuk Feng Chang. Dia tidak banyak berbicara dan hanya mengangguk ringan. Sebagai tanda hormat kemudian mundur ke belakang. Seiring dengan mundurnya Feng Chang, banyak orang yang ikut mundur ke sudut aula. Seolah-olah mereka takut terlibat dalam keputusan apapun. Alasan mengapa mereka mundur itu karena bukan hanya Xiaoyan telah mengalahkan Xiaoqi dengan mudah, namun karena Xiaoyan berniat melawan Tuan Istana sendirian. Mereka menyadari akan sulit untuk mengalahkan Tuan Istana jika bertarung 1 lawan 1. Oleh karena itu mereka memilih untuk mundur dan bermaksud bekerja sama untuk mengalahkannya. Mereka berpikir bahwa dengan bekerja sama dan menjebak Tuan Istana dengan formasi, maka itu baru bisa mengalahkannya. Namun ketika Xiaoyan hendak melawannya sendirian, bahkan Feng Chang sendiri tampak ragu-ragu. Dia merasa Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya, dan Feng Chang merasakan tekanan yang kuat darinya. Namun dia meyakini bahwa Xiaoyan akan kesulitan menghadapi Tuan Istana. Apakah dia yakin akan melawannya sendirian? Gumam Feng Chang di dalam hatinya. Feng Chang menggelengkan kepalanya saat melihat ke arah punggung Xiaoyan. Dan saat ini dia memilih untuk mundur ke tempat yang paling jauh. Setelah Xiaoyan kalah menghadapi Tuan Istana, maka sepertinya mereka berniat akan bersatu kembali. Dan mereka berpikir bahwa sekarang bukan saat yang tepat menghadapi Tuan Istana secara langsung. Jika Xiaoyan terluka parah, maka mereka akan mengambil alih pertarungan dan bukan sebaliknya. Setelah Xiaoqi dikalahkan, pandangannya menjadi dingin dan penuh dengan niat membunuh saat melihat Xiaoyan. Namun di saat berikutnya Xiaoqi juga memilih untuk mundur dan duduk di samping Feng Chang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat melihatnya, Feng Chang menatapnya dengan dingin. Dasar orang yang bodoh dan ceroboh. Kau hanya akan mencari kematian. Dengar, orang idiot tidak diterima di sini. Ucap Feng Chang berbicara dengan nada yang dingin. Pada saat ini Xiaoqi tidak berbicara apa-apa lagi. Dia segera dengan cepat duduk bersila lalu memulai menyembuhkan luka-lukanya. Ketika dia melihat punggung Xiaoyan muncul, niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Jika berani menantangnya sendirian, maka dia sebenarnya sedang mencari kematian. Ucap Xiaoqi menengus dingin bersamaan dengan menyembuhkan luka-lukanya sambil terus menatap Xiaoyan dari kejauhan. Sepertinya jika ada kesempatan, maka dia akan mengambil tindakan ke Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di dalam aula besar dengan penguasa beracuan yang tergantung di sampingnya. Saat berikutnya Jin Dongming dan Long Bio berdiri di belakang Xiaoyan seperti seorang pengawal. Ternyata dia berani melawan Tuan Istana karena didukung oleh 2 orang langkah ke-6. Tetapi apa artinya 2 langkah ke-6 tanpa bantuan formasi? Tuan Istana ini bukanlah sosok yang dapat dihancurkan dengan mudah oleh 3 langkah ke-6. Tuan Istana adalah ahli pedang dan kekuatannya sangat menakjubkan. Sejak zaman kuno, dia dikenal sebagai orang nomor 1 di antara generasi mudanya. Tidak diketahui dari generasi mana dia berasal, tetapi melihat warisan teknik berebut tubuh yang dimilikinya, jelas bahwa itu adalah warisan dari klan Qimi. Meskipun tidak diketahui siapa pendiri klan Qimi yang sebenarnya, namun teknik ini telah diwarisinya sejak lama, sehingga sulit untuk diketahui asal-usulnya. Orang yang terkena serangan ini pasti akan dikendalikan olehnya. Ucap Feng Chang. Setelah dia selesai berbicara,
Feng Chang menjadi dingin saat melihat ke atas aula utama. Seolah-olah ada ribuan pedang yang tergantung di seluruh langit aula. Namun setiap pedang memancarkan kekuatan yang tidak lemah. Xiaoyan juga menyadarinya. Dia segera mengangkat kepalanya melihat ke langit-langit aula lalu mengeringit. Saat berikutnya, dia merasakan niat pedang yang kuat menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah dia akan ditusuk oleh ribuan pedang. Pada saat ini Xiaoyan tidak berbicara, tetapi pikirannya terus bergerak. Saat berikutnya, sosok berjubah putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan sosok itu juga memegang pedang kuno di kedua tangannya. Sosok berjubah putih itu mengangkat pedangnya menghadap Xiaoyan. Namun dia menyadari bahwa ini hanyalah ilusi yang tampak nyata oleh kekuatan niat pedangnya. Pada saat ini segala sesuatu di sekitar Xiaoyan tampak berkumpul. Dan pada saat kekuatan niat pedang yang kuat mendekatinya, Xiaoyan juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Segera Xiaoyan membentuk suatu konsepsi arsitektik yang mengandung ki dan darah yang diperoleh dari avatar Yuan Shen. Api dan guntur juga bergemuruh menyelimuti kesadaran kekuatan jiwa Xiaoyan. Segera Xiaoyan yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dan pada saat yang sama, terlihat darah keluar dari sudut matanya. Sementara itu tubuh yang tergeletak di tanah tiba-tiba mengeluarkan niat pedang yang kuat. Sosok jubah putih itu menarik pedangnya, lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Mengapa? Apakah kau bisa menghadapiku? Aku menyarankanmu sebaiknya kau menyerah. Kau tidak memiliki kualifikasi jika ingin melawanku. Ucap sosok berjubah putih berbicara dengan dingin. Dan ternyata sosok berjubah putih ini adalah Tuan Istana Perak. Dia tampaknya tidak ingat bahwa dia telah mati sebelumnya. Dalam sekejap pertarungan antara keduanya meletus di tengah istana. Melihat adegan ini, Jin Dongming dan Long Biao segera bersiap untuk bertindak. Sebelumnya mereka telah dipersiapkan oleh Xiaoyan untuk menghadapi situasi seperti ini. Bagi mereka, bertarung melawan musuh yang lebih kuat akan membawa lebih banyak manfaat. Ayo serang, ucap Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar perintah Xiaoyan, Jin Dongming dan Long Biao yang berada di belakangnya segera mengambil tindakan. Sementara itu Zonggu yang berada di sisi lain aula juga sudah bersiap untuk memasuki pusat pertempuran besar ini. Namun Zonggu ragu sejenak, karena pertarungan di depannya ini adalah pertarungan para ahli yang kuat. Namun dengan kekuatan Zonggu yang hanya berada di langkah ketiga, maka dia hanya akan tampak seperti badut di antara langkah keenam ini. Dan tentu saja dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Pada saat ini pandangan semua orang tertuju pada pusat pertarungan besar ini. Sosok tuan istana yang bernama Ye Chuan ini tampak sedang berdiri. Namun faktanya, kakinya tidak menyentuh tanah dan pedangnya mengeluarkan cahaya sama seperti garis yang tersembunyi. Ketika kedua matanya tertutup, pedang putih di tangannya tiba-tiba meletus dengan teriakan suara yang mengejutkan. Dan kekuatan energi pedang yang luar biasa menyapu seluruh aula. Saat berikutnya tanda pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda muncul di sekitar aula. Seolah-olah tanda-tanda ini sedang mengumumkan kehadirannya. Tampak pedangnya yang indah membentuk pusaran yang membentang ke seluruh pusat pertarungan. Ye Chuan dengan lambat mengayunkan pedangnya. Dan kekuatan energi pedang putih mengunci Xiaoyan. Saat suara pedang itu menyatu dengan kekuatan energi pedang, itu langsung mengguncang Xiaoyan. Tampak pakaian Xiaoyan bahkan telah terpotong-potong oleh energi pedangnya. Dan bekas luka berwarna putih muncul di kulitnya. Pada saat ini Xiaoyan menyipitkan matanya menatap pedang di tangan Ye Chuan. Dia sudah merasakan ketajaman energi pedangnya. Saat berikutnya, tanda Shizun muncul di antara kedua alis Xiaoyan. Dan tubuhnya langsung bergabung dengan avatar Yuan Shen hanya dalam sekejap mata. Meski begitu, Xiaoyan masih merasakan energi kekuatan pedang yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk mengancamnya. Sial, pedang ini tidak hanya memiliki racun yang kuat. Racun ini juga yang sangat berbahaya untuk tubuh fisikku, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Saat ini Xiaoyan telah sadar bahwa selain racunnya, serangan kekuatan jiwanya juga sangat merepotkan. Melihat penampilan sosok tuan istana, Xiaoyan tidak berniat untuk mundur.
tetapi matanya berubah menjadi sangat serius. Menghadapi Xiaoyan, Ye Chuan bahkan tidak mengeluarkan kata-kata omong kosong lagi. Namun matanya menjadi dingin dan energi pedang putih di tangannya mulai meledak kembali. Saat berikutnya Ye Chuan mengangkat pedang putih di tangannya. Meskipun pedangnya terlihat ringan, tetapi kekuatan yang dihasilkannya telah membuat semua mata di pusat pertarungan ini tertuju padanya. Tiba-tiba goresan pedang yang tak terlihat mulai berkumpul. Dan jejaknya membentuk pedang setinggi 100 kaki yang menuju ke arah Xiaoyan dengan cepat. Saat ini dia mengejutkan semua orang dengan menunjukkan keterampilan bertarung yang begitu hebat dari klan Qimi di zaman kuno. Pedang 100 kaki berwarna putih salju dengan kekuatan Qi yang menakutkan seolah-olah telah mengubah semuanya. Tampak aula juga seperti kue yang ketika terpotong menjadi banyak bagian. Seolah-olah itu akan menghancurkan separuh ruang hampa tempat Xiaoyan berada. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki keraguan untuk menghadapinya saat cahaya keemasan berkekuatan ganda meletus dari pedangnya. 82 pukulan para dewa. Ucap Xiaoyan berteriak lalu melangkah keluar. Dan kekuatan yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Saat berikutnya topeng di wajah Xiaoyan juga mulai runtuh, memperlihatkan tanda 8 bintang yang tersebar di antara alisnya. Hanya saja pada saat ini kecepatan Xiaoyan sedikit lebih cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihat jejak bintang 8 yang tersebar di antara alisnya. Orang-orang yang berada di dalam aula hanya merasa ada tekanan berat seperti sebuah gunung yang menekan tubuh mereka. Dan nafas mereka menjadi sangat berat, serta aliran darah dalam tubuh mereka sepertinya telah berhenti mengalir. Tentu saja ini bukan tekanan dari energi pedang Tuan Istana Perak, melainkan dari tubuh Xiaoyan yang sedang berdiri di udara pada saat menahan kekuatan cahaya pedangnya. Hah? Tidak mungkin ini berasal dari kekuatannya. Bukankah kekuatan kultivasinya hanya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar? Tetapi mengapa ini terasa cukup kuat dan membuatku merasa seperti sangat lemah? Saat ini banyak mata di antara pasukan bayangan ini yang menyusut. Dan lebih dari selusin sosok tampak ketakutan. Bahkan Feng Chang juga tampak terkejut. Dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat ini dia hanya diam dalam keheningan. Dan dia juga bersyukur karena tidak menyinggung Xiaoyan sebelumnya. Jika tidak, maka nasibnya mungkin 10 kali lebih buruk daripada Xiaoqi. Dan bahkan sangat mungkin dia akan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya, ucap Feng Chang bergumam di dalam hatinya. Dan saat ini dia kesulitan untuk berbicara. Saat dia merasakan aura yang dipancarkan oleh tubuh Xiaoyan, dia merasa tidak mungkin memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Sementara itu Xiaoqi masih memejamkan matanya. Dan setelah benar-benar pulih dari luka-lukanya, dia bermaksud sesegera mungkin meninggalkan tempat ini. Apalagi dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan berada di atasnya. Dan bukan hal yang bijak baginya untuk melawan Xiaoyan lagi. Sebelumnya orang ini tidak membunuhku. Tetapi jika dia dapat benar-benar membunuh Tuan Istana Perak, mungkin dia tidak akan membiarkanku pergi dari sini dengan mudah. Ucap Xiaoqi berkata dengan suara yang dalam. Dia jelas sangat sadar dengan istilah memotong rumput untuk menghilangkan akarnya. Tentu saja hal ini bertujuan agar tidak ada ancaman di masa depan dan itu adalah hal yang wajar. Dia berpikir Xiaoyan tidak akan memblokirnya saat akan meninggalkan tempat ini. Dan bahkan setelah dia merasa pulih sedikit dari luka-lukanya, dia tidak lagi melihat ke arah pertempuran Xiaoyan. Dan langsung meninggalkan aula ini secara diam-diam. Selain dirinya, 2 orang yang bersekutu dengannya sebelumnya juga menyadari situasi ini. Dan setelah beberapa saat, mereka juga memilih untuk pergi. Sementara itu di tengah-tengah ledakan yang besar, langit-langit aula dipenuhi dengan kekuatan yang saling bertabrakan ke sekitarnya. Namun ledakan besar ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada aula ini. Dan sepertinya ada pembatasan khusus di tempat sini. Sehingga pertempuran ini tidak akan menghancurkan aula. Apakah ini kekuatan keabadian para dewa? Saat meninggalkan aula ini, mata Xiaoqi sempat melihat adegan ini dan dia sedikit bingung. Tentu saja Xiaoyan bukanlah keabadian para dewa. Namun dengan kekuatan tempurnya saat ini,
Memang tidak banyak makhluk abadi yang berada di bawah ranah keabadian dewa yang dapat mengancamnya. Namun sangat disayangkan bahwa domain dewa abadi miliknya belum sepenuhnya dapat digunakan sekarang. Walaupun dia sudah dapat menggunakannya, namun itu tidak akan maksimal. Jika tidak ada kekurangan kekuatan tempur seperti itu, maka dia tidak perlu melawan Yechuan ini dengan waktu yang lama. Walaupun dia hanya memiliki kekuatan bintang 8, namun itu sudah dianggap dapat melawannya. Meskipun Yechuan memiliki keterampilan pedang yang kuat, namun Xiaoyan juga memiliki keterampilan dalam 82 tinju para dewa. Tentu saja Xiaoyan juga masih memiliki keterampilan bertarung lainnya yang sudah berada di tingkat kuno, seperti 7 langkah dewa pembunuh. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Lalu apakah kau berpikir bisa menghentikanku dengan mudah? Ucap Yechuan mencibir sambil memegang pedang putih di tangannya dan merentangkannya di depan dadanya. Kekuatan keabadian Yechuan keluar dengan satu gerakan dan pedang putih di tangannya menjadi ganas. Kemudian di belakang Yechuan muncul bayangan putih yang tampak abstrak dan sepertinya itu adalah roh dari pedang putihnya. Xiaoyan dapat merasakan ada nafas pada tubuh pedangnya dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Pada saat ini Xiaoyan sedikit terhuyung-huyung dan tanda bintang di tengah alisnya mulai berkedip-kedip lagi dan kekuatannya mulai meledak dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika Xiaoyan tidak secepatnya mengalahkan tuan istana ini, maka dia hanya akan membuang-buang waktu di sini. Sehingga dia berpikir untuk langsung menggunakan kekuatan absolut untuk menekannya. Saat berikutnya tubuh Xiaoyan mulai membengkak dalam waktu singkat. Dan pada saat ini 8 tanda bintang di tengah alisnya terus berkedip-kedip. Zhonggu dan yang lainnya juga dapat melihatnya dengan jelas. Sehingga membuat mereka semakin terkejut. Mengapa adegan ini terasa begitu akrab? Sekarang aku ingat, kami telah melihat tanda bintang ini. Dan itu sama persis dengan milik salah satu dari tuan istana. Apakah dia juga mungkin dari klan Yuan Shen? Bukankah dunia tanpa batas sudah lenyap dan klan Yuan Shen juga sudah punah? Mengapa masih ada klan Yuan Shen yang muncul di sini? Ucap suara keterkejutan terdengar dari kelompok pasukan bayangan ini. Dan mereka terus menatap tubuh Xiaoyan yang terus membengkak dengan perasaan tidak percaya. Sekarang mereka baru menyadari sumber kekuatan yang menindas sebelumnya berasal dari Xiaoyan. Aku ingat, Tuan Istana 5 memiliki tanda 8 bintang di tengah alisnya. Dan orang ini juga memiliki tanda yang sama. Ucap seseorang membuka mulutnya kembali. Dan sosok ini masih terpaku tidak percaya dengan adegan yang ada di depan matanya. Saat ini terdengar suara seperti gesekan perak di dalam guntur yang mengeluarkan energi yang kuat. Dan itu berasal dari pedang Yechuan. Itu tampak terbentuk dari 3 item, yaitu jalur Canghai permukaan angin dan guntur serta pembuat punggung. Di alisnya juga muncul beberapa simbol yang merupakan tanda racun milik Yechuan. Merasakan tekanan seperti ini, mata dan hati Xiaoyan menjadi terguncang. Dan ketika ingin mencoba menggunakan domain dewa abadinya, Yechuan juga bermaksud melakukannya. Keduanya sama-sama memiliki tekad yang kuat dan tidak satu pun yang berniat untuk mundur. Sehingga Xiaoyan mengurungkan niatnya dan terus berpikir di dalam hatinya. Saat berikutnya Yechuan menghembuskan nafasnya dan kedua jarinya meluncur dengan lembut di atas pedangnya. Kemudian bayangan putih di belakangnya tampak bergerak seirama dengannya. Saat ini Yechuan bermaksud mengambil langkah mundur dengan tenang. Dan dia terus menyentuh pedangnya dengan sangat lembut. Saat berikutnya, pedang itu mengeluarkan badai yang kuat dan ukurannya bahkan sebanding dengan istana perak ini. Kemudian itu diarahkan langsung menuju Xiaoyan. Sementara itu, tubuh besar Xiaoyan tampak mengeluarkan gas putih. Dan telapak kakinya maju ke depan seperti kilat. Bayangan tinju besarnya jatuh dengan keras. Dan Xiaoyan segera mengeluarkan pukulannya secara terus-menerus. Pada saat ini orang-orang dapat merasakan bahwa pukulan Xiaoyan terbungkus dengan kekuatan yang mengerikan. Semakin kuat kekuatan fisiknya, maka semakin kuat juga kekuatan pukulannya. Dan kemudian serangan keduanya saling bertabrakan dengan liar. Meskipun kecepatan Xiaoyan melambat, namun dia terus berusaha untuk menyelesaikannya. Pada saat ini pukulan Xiaoyan tampaknya akan menghancurkan Tuan Istana Perak. Tetapi faktanya, kekuatan Yechuan ini melampaui imajinasi dari Xiaoyan.
Ye Chuan langsung menghancurkan ketiga bayangan pukulannya. Dan pada percobaan keempat, bayangan pukulannya sempat berhenti. Namun pada akhirnya itu runtuh juga. Sementara itu serangan Ye Chuan belum sepenuhnya dikeluarkan. Saat ini dia masih memegang pedang putihnya dan bergabung dengan angin guntur. Matanya tampak berkilauan dengan cahaya guntur. Seolah-olah saat ini dia berubah menjadi Dewa Guntur. Saat berikutnya pedangnya diangkat seolah-olah menunjuk ke langit dan membentuk guntur seperti bangunan. Dan Xiaoyan yang melihat adegan ini, seketika dia tertegun sejenak. Melukis dengan guntur, bagaimana dia bisa melakukannya? Ucap Xiaoyan merasakan kekaguman saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun dia belum pernah mendengar tentang keterampilan seperti ini sebelumnya. Dengan kekuatan guntur ini, Xiaoyan juga belum yakin apakah dia bisa mengalahkannya dengan kekuatan jantung gunturnya. Namun bagaimanapun juga jantung guntur merupakan sumber dunia dan seharusnya memiliki kekuatan yang lebih kuat dari guntur surgawi. Saat berikutnya dia berhenti mengambil langkahnya. Kemudian cahaya guntur terus berkedip-kedip di tangannya. Menghadapi keterampilan pedang Ye Chuan yang mengarah kepadanya, Xiaoyan berusaha memblokirnya dengan pukulannya. Walaupun bentuk guntur Ye Chuan seperti bangunan, namun pada dasarnya kekuatan guntur Ye Chuan adalah guntur yang diberdayakan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.